Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi latihan soal pretest PPG part 3. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Salah satu prinsip dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran adalah, prinsip menyusun RPP di sini teman-teman. Pilihan yang A, materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B, pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C, RPP bersumber dari silabus. D, alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Berdasarkan pertanyaan di sini, opsi yang tepat adalah pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Perhatikan beberapa komponen dari rancangan pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar. Mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajarannya adalah setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Pertanyaannya di sini, berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah opsi yang A, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B, mendorong partisipasi aktif peserta didik. C, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D, keterkaitan dan keterpaduan. Berdasarkan ilustrasi di atas, opsi yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman, keterkaitan dan keterpaduan. Kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Urutan ranah kognitif yang dikemukakan oleh Bloom itu, apakah opsi A, ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Opsi yang B, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Opsi yang C, ingatan, pemahaman, sintetis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Opsi yang D, ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jadi, opsi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Ada ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Taksonomi Anderson dan Kurzweil menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Setelah disempurnakan berarti urutannya adalah, kita perhatikan di sini, teman-teman. Urutan yang tepat, opsi yang A, ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Ini bukan pilihan yang tepat, teman-teman. Yang B, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis. Salah juga ini teman-teman ya. Yang C, ingatan, pemahaman, sintesis. Sintesis sudah tidak ada. Yang D, teman-teman, opsi yang tepat, yaitu urutannya ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Kata kuncinya adalah menyelesaikan masalah. Berarti ini jelas sekali adalah model pembelajaran problem solving, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6, teman-teman.
faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah, faktor penting di sini yang harus diperhatikan guru. Apakah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa. Jadi yang utama yang perlu diperhatikan oleh guru adalah yang ini teman-teman, rumusan masalah yang harus didiskusikan. Kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam, jelas sekali di sini teman-teman, indikator itu berfungsi sebagai penanda dalam pencapaian kompetensi dasar teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Di sini, ketika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan guru, kira-kira opsi yang tepat di sini adalah apakah yang A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut, B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah, C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik, D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jadi opsi yang paling tepat di sini adalah menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Opsi yang A teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Artinya ini prinsip sistematis teman-teman. Apakah di sini opsi yang A? Kita perhatikan cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Opsi yang B, adanya hubungan yang konsisten atau ajek taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Opsi yang C teman-teman, cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Opsi yang D, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Karena di sini prinsip sistematis, maka opsi yang tepat adalah opsi yang C teman-teman. Soal yang terakhir, ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali CTL di sini contextual teaching and learning teman-teman. Kecuali di sini jelas sekali di sini ya, menggunakan satu sumber bukan termasuk ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran contextual teaching and learning. Jadi opsinya di sini yang kecuali adalah opsi yang D teman-teman. Baiklah teman-teman, demikianlah 10 soal latihan pretest PPG tahap 3. Semoga bermanfaat buat kita semua.